Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu lembaga wakaf. Yang materi pertama adalah tentang pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf. Yang pertama, Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemiliknya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad atau sikhat dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Yang kedua, Hanafiyah. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda atau al-ain milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Yang ketiga, Hanabilah. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Dari pendapat yang setelah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa pengertian wakaf adalah merupakan bentuk sedekah jariah, yaitu menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh dijual, berkurang nilainya, dan tidak boleh diwariskan, karena wakaf pada dasarnya adalah menyerahkan kepemilikan yang harta yang dimiliki menjadi milik Allah atas nama umat. Dalam surah Ali Imran, Quran surah 3 ayat 92 juga menjelaskan bahwa artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan menafkahkan sebagian harta, maka kebaikan kita akan menjadi sempurna. Dalam hal ini adalah dengan mewakafkan harta kita, maka Allah sesungguhnya telah mengetahui apa yang telah kita lakukan dan akan memberikan ganjaran atas pahala yang setimpal. Selanjutnya, sejarah wakaf. Sejarah wakaf saya akan jelaskan secara singkat. Sejarah mencatat wakaf keagamaan pertama terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika hijrah bersama kaum muhajirin ke Madinah. Umat Islam membangun Masjid Quba. Inilah wakaf keagamaan pertama yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. 6 bulan setelah membangun Masjid Quba, di pusat kota Madinah juga dibangun Masjid Nabawi yang juga dalam bentuk wakaf keagamaan. Wakaf derma atau filantropis juga dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang bernama Muharik mendermakan atau mewakafkan 7 bidang kebun buah-buahan miliknya yang ada di Madinah setelah dia meninggal kepada Nabi SAW 626 Masehi. Nabi SAW mengambil alih kepemilikan 7 bidang kebun tersebut dan menetapkannya sebagai wakaf derma untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin. Praktik itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Tak lama setelah Nabi SAW wafat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya. Di Khaybar, dia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Wakaf itu kemudian dikenal sebagai wakaf keluarga. Yang ketiga, peranan lembaga wakaf. Dewan Wakaf wajib melakukan pengembangan pada nasir, termasuk nasir dari wakaf tunai. Dalam pasal 49 ayat 1 huruf A disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Wakaf Indonesia adalah membimbing nasir dalam mengelola dan mengembangkan properti wakaf. Bahkan dalam pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Dewan Wakaf Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Wakaf Indonesia memiliki peran besar terhadap keberhasilan nasir, khususnya nasir wakaf, uang tunai dalam mengelola uang diamanatkan kepadanya. Dan yang terakhir adalah wakaf produktif. Wakaf tidak melalui benda, tidak bergerak, bisa saja wakaf produktif. Yang dimaksud wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksikan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Rizky Amalia. Baiklah, saya Ananda Rizky Amalia, saya adalah pemateri kedua. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah model pengembangan produktivitas aset wakaf tak bergerak. Baiklah, benda tak bergerak juga bisa diwakafkan, asal sesuai dengan prinsip ketentuan syariah dan peraturan undang-undang. Biasanya atau seringkali ada 2 benda tak bergerak yang diwakafkan, seperti bangunan dan tanah. Nah, tanah biasanya diwakafkan untuk menjadi tempat kuburan umum, sedangkan bangunan biasanya dibuatkan seperti masjid dan diwakafkan oleh orang. Selanjutnya adalah wakaf tunai. Konsep wakaf tunai ada banyak, diantaranya sertifikat wakaf uang, modal usaha, dana publik,
pinjaman tanpa biaya, dan yang terakhir saham atau deposito. Selanjutnya, tujuan dan manfaat wakaf tunai. Tujuan dan manfaat wakaf tunai sangatlah banyak. Salah satunya, dengan adanya wakaf tunai dapat memberikan dana untuk sebagian besar lembaga-lembaga Islam, seperti misalnya pesantren, sekolah-sekolah Islam, dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan dan manfaat wakaf tunai juga sangat berarti bagi anak yatim piatu, di mana sebagian besar orang biasa memberikan wakaf tunainya ke panti asuhan, dan itu terbukti sangat membantu karena dengan adanya dana tersebut kebutuhan para anak yatim dan yatim piatu dapat terpenuhi. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan dana wakaf. Pada sistem pengelolaan dana wakaf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Tabungan Wakaf Indonesia atau biasa disingkat dengan TWI. TWI merupakan lembaga nazir wakaf yang didirikan oleh Dompet Duha Alfa Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Aktivitas TWI berkisar pada sosialisasi, edukasi, dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelolaan harta wakaf. Yang kedua, Pos Keadilan Peduli Umat atau biasa disingkat dengan PKPU. Pada 10 Desember 1999, lahirlah lembaga sosial yang bernama PKPU. Pada tanggal 12 September 2000, PKPU disetujui sebagai lembaga sosial dengan surat keputusan Menteri Sosial Indonesia dengan nomor 20040005.9160 dan yang terakhir yaitu Baitul Mal Muamalat atau biasa disingkat dengan BMM. BMM kepanjangan dari Baitul Mal Muamalat adalah sebuah lembaga di bawah Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang mengelola perbankan sektor volunter. Selanjutnya, pendayagunaan dana wakaf tunai. Pendayagunaan wakaf tunai adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Wakaf dalam pendayagunaan secara umumnya dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun atau unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat wakif atau orang yang mewakafkan hartanya. Yang kedua, terdapat mauquf bih atau benda atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga, terdapat mauquf alaihi atau pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Keempat, terdapat sighat atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya. Selanjutnya, tantangan wakaf produktif. Pada tantangan wakaf produktif terdapat 4 bagian. Yang pertama, belum meratanya pemahaman wakaf masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf. Yang kedua, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif. Yang ketiga, masih banyaknya nazir yang belum profesional. Dan yang terakhir, belum tersedianya database wakaf serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang. Dan yang terakhir yaitu wakaf core principle atau biasa disingkat dengan WCP adalah inisiatif bersama antara BWI, BI dan International Research of Training Institute Islamic Development Bank. WCP diformulasikan untuk 2 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Dan yang kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.